memejamkan mata sejenak. Bapa, pagi yang cerah yang Kau berikan hidup kami tidak sia-siakan dengan tubuh yang sehat. Kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Patut kami juga berterima kasih buat kasih-Mu yang begitu limpah dalam hidup ini. Di saat yang kami suasana yang tidak menentu ini, kami bersyukur Kau tetap pelihara buat hidup kami. Tak terasa kami sudah masuk tahun yang baru di bulan Januari. Ya, sebentar kami akan tinggalkan bulan Januari, masuk ke Februari. Dan kami memohon kasih-Mu melimpah. Kami membutuhkan firman-Mu menjadi berkat buat kami. Kami naikkan pujian dan penyembahan dengan renungan firman-Mu, dan Roh Kudus tetap mengurapi hamba-Mu dan mengurapi kami mendengarkan dan lembut hati kami, sehingga firman jadi berkat buat kami. Dan kami juga menaikkan doa saka kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan Lukas pasal yang ke-20. Lukas pasal 20 ayat 27 sampai ayat 40. Lukas pasal 20 ayat 27 sampai 40. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkannya keturunan bagi saudaranya itu. Ada 7 orang bersaudara, yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu kawin dengan tidak meninggalkan anak. Lalu pada itu dikawinkan oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suami pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia dikawin dan dikawinkan, tapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah. Karena mereka telah dibangkitkan, tapi bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukan dan nas tentang semak duri, di mana Tuhan adalah disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Mereka beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawab tepat bersekali, sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada mereka Yesus." Puji Tuhan, kita perhatikan mutiara yang indah. Orang Saduki ini tidak mengakui akan kebangkitan, tapi yang sangat menarik dikatakan firman Tuhan dalam Ulangan 25 ayat yang kelima tentang orang mati. Kalau suami mati digantikan ipar dan selanjutnya sampai yang ke-7, ya. Dan Alkitab menulis 7 orang mati dan masing-masing semua mati. Tapi yang sangat menarik pagi ini, siapa yang akan jadi ketika bahas kebangkitan, siapa yang jadi suami? Tapi Yesus berkata bahwa Tuhan ini bukan Tuhan orang mati, tetapi Tuhan orang hidup. Oke, perhatikan firman Tuhan pada ayat yang ke-38. Yesus, Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Kira-kira kita bukan menyembah pada Allah yang mati, bukan Allah yang mati, tetapi kita menyembah pada Allah yang hidup, kata firman. Jadi titisan, bukan kita menyembah pada Allah. Kalau hari esok datang, adakan mesbah keluarga,
Baikkan kita menyembah kepada Tuhan dalam pujian dan penyembahan, mendengarkan firman Tuhan, adakan mesbah. Kita datang pada Allah yang hidup. Ini yang bukan Allah yang mati, namanya mati. Dia tidak bisa menolong, dia tidak bisa menyelesaikan persoalan saudara. Pagi hari kita selalu membawa persoalan, masalah, problem saudara, apapun yang saudara hadapi hari ini, berkatalah pada Allah yang hidup. Dan hari saya bangga dengan saudara. Saudara datang pada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Yang berikan nafas hidup, yang berikan panjang umur, yang memelihara kita, yang menjaga kita. Dan dia berkata, Allah, dia tidak akan meninggalkan saudara. Dia sekali-sekali tidak membiarkan saudara. Sebagaimana Ibrani 13 ayat 5b, penyertaan Tuhan tetap berlaku di tahun 2023 ini. Di bulan Januari tetap penyertaan Tuhan berlaku pada saudara hari ini. Amin. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Ya, saudara tidak sia-sia, bukan Allah yang mati, Allah orang mati, tapi Allah yang hidup. Dan kita hidup di hadapan Dia sampai selama-lamanya. Amin. Pada saat satu kebangkitan, firman Allah kata dalam 1 Korintus 15 ayat 51 dan 53. Pada bunyi sangkakala, orang mati dibangkitkan, yang hidup akan diubah, dan bangkit kita menjadi hidup yang kekal. Amin. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bukan menyembah pada Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Kalau Engkau hidup, Engkau sanggup menyelesaikan persoalan kami. Kami pertaruhkan masalah kami, persoalan hidup kami, pikiran kami yang kami bawa dengan ketakutan atau kecemasan, bingung dengan situasi dunia yang tidak menentu saat ini. Tapi kami percaya Engkau Allah yang hidup, yang selalu menjaga dan menyertai sepanjang hidup kami. Sertai perjalanan kami untuk bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Angkat kami selamat, kembalikan besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apa-apa. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka di depan. Berikan hikmat yang dari surga, pelihara keluarganya, pelihara mereka semua dan tugas-tugas yang berat dalam hidup mereka, dan kasih sayang tetap melimpah buat bangsa kami Indonesia, negara kami tetap tegar, dan ekonomi kami tetap pulih karena Tuhan menyertai. COVID bisa berjalan berlalu, berubah jadi endemi. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.